Tes 1 2. Ya. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah hari ini Minggu 2 Juli 2023. Bagi yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa di-share kepada sahabat dan keluarga supaya bisa mereka mengikuti ibadah ini. Sebab setiap kita beribadah, berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Kita bagi berdiri. Biar pelitaku tetap menyala. Pelitaku tetap bernyala. Semuanya bernyala hingga engkau kembali. Tolongku, tolongku untuk berteguh menanti kedatanganmu, biar semakin terang saat kau kembali. Biar pelitaku tetap bernyala. Biar pelitaku, amin, tetap bernyala. Bernyala hingga engkau kembali. Tolongku untuk berteguh menanti kedatanganmu, biar semakin terang saat kau kembali. Biar semakin terang saat kau kembali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami jemaat-Mu, biji mata-Mu, telah hadir dalam bait-Mu. Kuduskanlah kami, kuduskan ruangan ini oleh firman dan roh-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bergegas, Tuhan hentarkan tiba dengan selamat. Begitu juga semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ngambil bagian dalam pekerjaan Allah. Tuhan kiranya Kau tahbiskan kami semua, supaya kami layak memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau nyah semua dari tempat ini, terutama dari hati pikiran kami. Biarlah roh Allah memenuhi ruangan ini, mengurapi hati pikiran kami. Kami siap memuji Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Haleluya, amin. Silakan. Philadelphia, kasih para saudara. Bagaimanakah dapat mengasihi jika
hidup bersama. Selama-lamanya kembali. Philadelphia, 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 mengenalkan kasih bersaudara. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih tengah. Philadelphia, Philadelphia, mengenalkan kasih bersaudara. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih mengasihi dengan kasih Philadelphia, kasih bersaudara. Tidak ada iri dengki. Ya, kalau satu diberkati, ya kita bersyukur. Nanti giliran kita juga berkat akan turun. Amin. Ya, kita nyanyikan sambil berdiri. Ebenezer. Ya, semangat ya. Dapat berseru padanya, tiada Tuhan mempelai pria surga, batu penolong yang berkebenaran. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, teruslah berseru padanya, dia anak domba mempelai pria surga, batu penolong yang berkebenaran. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Tuhan pasti. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Silakan puji Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Ya, kita ganti nyanyian kita, Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama.
bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selamanya. Tuhan rukun dan damai, amin. Nah, tidak boleh ada iri hati, dengki, tapi yang adalah saling menolong, mengasihi. Ya, sebentar nanti kita nyanyikan nyanyian remaja. Ke depan sambil menunggu kita angkat pujian nyanyian ini kembali. Ya. Ya, remaja muda mempersiapkan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Ya, nyanyian muda-mudi remaja. Ya, tolong dibuka layarnya biar kelihatan. Ya, bisa geser ke sini, bisa ke sini. Geser. Biar bisa ditampilin, ya. Lagi. Nah, kalau kan sebelah sini, sini nyanyinya, sebelah sini, sini. Sebagian di sini, sebagian. Yang menutup layar sebelah sini. Ah, boleh sebagian. Iya. Iya. Supaya kelihatan. Nanti bisa nggak kena cahaya. Boleh. Bagus perhatiannya. Ya, oke. Kita nikmati
lagu remaja muda.
Tuhan, ya, sebuah persembahan lagu yang sangat indah. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita pakai berdiri, kita nyanyikan nyanyian. Ya, suaranya dikeluarkan kalau nyanyi, ya. Ya, nyanyian ini dinyanyikan untuk firman Tuhan. Ingatlah, akhir zaman sudah semakin dekat. Ingatlah, akhir zaman sudah semakin dekat. Bumi dan langit akan berlalu seperti bintang di langit berjatuhan, bagai buah arah mentah yang gugur. Akhir zaman akan datang, masa yang sukar. Banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat dari yang jahat dan najis. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan, doa saya buruk nasar, ku terbang jauh ke negeri sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan, doa saya burung nasar, ku terbang jauh ke negeri, ku terbang jauh, ku terbang jauh ke negeri kekal. Kita berdoa, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, di akhir zaman sudah semakin dekat. Hari Maranatha Tuhan Yesus akan datang, dan tidak mungkin ada lagi penundaan. Tetapi tepat waktu Engkau akan datang menjemput kami sebagai mempelai wanitamu. Di tengah malam akan terdengar suara, song-songlah mempelai datang. Kami pun mempersiapkan diri kami untuk masuk pada pesta kawin anak domba Allah.
Kami sebagai tubuhmu, pengantinmu, kami sangat dikasihi oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, diselamatkan, disempurnakan Tuhan. Itu sebabnya kami menanti-nantikan taburan firman Allah yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, memberi kekuatan baru, sanggup menghapus air mata kami, diganti dengan sukacita surgawi. Kami siap menanti dan mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Ipa. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 18 ayat 21. Sampai dengan ayat yang ke-30. Mazmur pasal 18 ayat ke-21, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku telah mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Tetap karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan, Allahku, menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Saya mengambil tema Tuhan tidak menutup mata terhadap kebenaran dan juga terhadap kefasikan. Semua orang Tuhan lihat, ya, baik itu orang benar dan juga orang fasik. Semuanya akan dibalas menurut perbuatan mereka masing-masing. Jadi di ayat 21 sampai 30 ini adalah suatu kesaksian dan disertai dengan puji-pujian yang disampaikan dari Raja Daud, bagaimana ketika dia berdoa, banyak waktu dia berdoa, mungkin belum sampai Tuhan jawab doanya, tapi Tuhan dengar setiap doa kita. Tetapi jawaban dari doa itu kadang-kadang seperti tertunda, bahkan kadang-kadang seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa setiap yang didoakan oleh Daud terjadi bagi Daud, dan ini suatu kesaksian yang menjadi kenyataan dan doa juga yang menjadi kenyataan, sehingga menjadi saksian yang baik yang berdasarkan juga dari ketaatan Daud kepada firman Tuhan. Dan ketika orang taat, di situ ada kekuatan yang besar yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan. Tetapi ketika anak Tuhan tidak mau taat, di situ juga letak kelemahan dan bahkan ketidakberdayaan, karena tidak ada Roh Kudus bersama dengan orang-orang yang tidak mau taat. Dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12, 2 Korintus 1 ayat yang ke-12, inilah yang kami megahkan, yang disebut juga kesaksian yang harus kita megahkan dalam kehidupan kita. Nanti alur kehidupan kita adalah alur kesaksian yang indah, tetapi kesaksian itu harus juga didasarkan kepada kemurnian dan
ketulusan hati, ya. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, Ya. yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian Ya, suara kepada hati kami memberi kesaksian pada kami. bahwa hidup kami Ya, di memang dunia ini di dunia ini harus kita memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan. Ya, itulah orang-orang yang menang. Itu kalau kita memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan. khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, Ya, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, ya, bukan oleh hikmat duniawi. tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ya, ini yang dialami oleh Daud. Semuanya adalah kasih karunia daripada Allah, sehingga dia bisa bersaksi, mengucap syukur dalam segala hal. Dan Daud juga adalah orang yang selalu menguji, ya, selalu menguji lewat firman Tuhan, sehingga ujian ini menghasilkan kesucian dalam kehidupan Daud. Lewat firman Tuhan kita diuji, dan juga setelah kita diuji, kita pun disucikan. Kita sudah mendengar apa saja yang diuji oleh firman Tuhan kepada Raja Daud. Yang pertama disebut hati. Ya, hati itu diuji. Apakah hati kita ada Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan atau tidak? Menjauh daripada Tuhan atau mendekat daripada Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, langkah hidup, yaitu sehari-hari kita uji. Ya, dari pagi sampai malam kita uji, apakah langkah kita ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dan yang ketiga itu perkataan. Perkataan kita diuji, apakah perkataan kita ini menimbulkan sakit hati, sungut-sungut, atau hal-hal yang tidak baik. Semua diuji oleh Raja Daud dan juga oleh firman Tuhan. Dan yang keempat disebut adalah arah hidup. Arah hidup adalah, ya, tujuan kehidupan kita. Ya, jadi tujuan itu arahnya kemana? Ya, terutama mengenai keuangan. Ya, kalau kita mengenai keuangan ini, mengenai pekerjaan juga. Jadi kita harus uji, apakah langkah pekerjaan saya ini menuju kehidupan kekal atau tidak. Ya, bukan saja hanya halal atau tidak. Ya, kadang-kadang kita bisa bicara, oh ini pekerjaan kok halal, tapi sebenarnya arahnya itu bisa menyimpang kalau kita menjadi terikat. Ya, kalau kita menjadi terikat oleh pekerjaan kita, menjadi sibuk oleh pekerjaan kita, sehingga tidak mengutamakan firman Tuhan, itu bisa menyimpang perjalanan kehidupan kita. Dan yang kedua, pernikahan. Ya, pernikahan kita harus diuji. Ya, kalau pernikahan tidak benar, arahnya pasti tidak akan pernah benar. Ya, sampai hal-hal yang kecil, karakter kita, ya, sifat kita dan lain sebagainya. Jadi kita harus menguji 4 hal ini. Yang pertama, hati kita, ya, langkah hidup kita, perkataan kita, sampai arah kehidupan kita. Kita kembali ke dalam Mazmur 18 tadi. Jadi ketika Daud memeriksa segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ternyata Daud diuji, hasilnya mendapat nilai yang baik dari Tuhan. Ya, Daud tidak berlaku fasik, dari perbuatan sampai kepada hati. Yang pertama kita lihat dulu perbuatan baik dari Daud, terutama kepada Saul. Kita baca dari dalam 1 Samuel 24, 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat yang keempat. Ini peristiwa di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ya, ketika Saul mengejar Daud, ternyata ada kesempatan bagi Daud untuk menghabisi nyawa Saul.
Tetapi Daud tidak membuat kesempatan itu menjadi berdosa sehingga tidak membunuh Saul. Ya, boleh di dalam 1 Samuel 24 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman orang-orangnya Daud ini seperti bunyi dari firman Tuhan. Tetapi ini bukan bunyi dari firman Tuhan. Ya, ini dari bunyi kefasikan untuk membalas jahat dengan jahat. Teruskan. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Ya, ayat yang ke-6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong puncak Saul. Ya, ketika itu Saul sedang berada di dalam gua. Ya, di dalam gua itu dia sakit perut ya, sakit perut, buang hajat. Ya, kalau buang hajat orang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia harus habisi dulu itu yang keluar. Ya, sehingga kesempatan buat Daud untuk membunuh, tetapi Daud tidak membuat dia berdosa. Ya, sehingga dia hanya memotong sedikit saja dari ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tapi ketika memotong puncak jubah Saul, Daud pun berdebar hatinya, ya, ketakutan karena ia memotong puncak Saul. Ayat yang ke-7, ya. Berbeda dengan mau membunuh, mungkin Daud bisa berani, tetapi dalam memotong puncak jubah takutan. Kalau bunuh tinggal bunuh saja, tancap tombak habis Saul. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Ya, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Ya, lalu berkatalah Daud kepada teman-temannya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, ya, untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku. Ya, jadi Tuhan membuat Saul sakit perut ya. Bisa Tuhan buat. Ini semua dari kehendak Tuhan. Semua sudah Tuhan atur dengan sempurna. Teruskan. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Ya, kita baca dalam ayat yang ke 14. Seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ya, ini yang dikatakan Daud kepada Raja Saul. Ya, dari fasik itu pasti akan timbul kefasikan, tapi saya tidak berlaku fasik, tidak membunuh tuanku. Teruskan. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Ya. Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Ya, jadi Daud merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Saul. Dia menganggap dirinya seperti anjing mati saja, seekor kutu saja yang sekali injak habis. Anjing mati itu tidak ada kekuatan sama sekali, seperti bangkai. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud. Ayat yang ke-18. Boleh ayat yang ke-17. Ayat ke-17. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, ya, berkatalah Saul, suara muka itu, ya anakku Daud. Ya. Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Ya, jadi Daud berkata dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, boleh nanti dibaca di rumah. Akhirnya Saul meyakini itu adalah suara Daud, sehingga ayat yang ke-18 katanya kepada Daud. Ya, katanya kepada Daud dengan tangisan, engkau lebih besar daripada aku. ya, engkau lebih benar daripada aku. Saya ulangi, engkau lebih benar daripada aku. Ya. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Ya.
padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Ya, teruskan. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Iya. Ini adalah hasil orang benar. Ya. Jadi jangan membalas jahat dengan jahat. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nanti semua orang akan mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang benar. Orang benar itu ditakuti oleh orang fasik. Ya. Tapi kalau kita berlaku fasik, mereka berlaku fasik, kita berlaku fasik, orang lain tidak akan pernah takut kepada orang fasik, malah dia akan lawan. Ya, itu yang pertama. Daud membiarkan Saul hidup ketika Saul di dalam gua. Yang kedua, Daud juga membiarkan Saul hidup dalam 1 Samuel 26. Ini 2 kali. Ya, peristiwa bagaimana Daud sebenarnya mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. 1 Samuel 26. Baca judulnya. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Ya, ayat yang ke-7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada suatu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, Ya. dengan tombaknya terpancung ke tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Ya, terus. Lalu berkatalah Abisai Ya. kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu Ya. ke dalam tanganmu. 2 kali temannya ini hampir menjatuhkan Raja Daud. Ya, teruskan. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja. Tidak usah dia kau tancapkan 2 kali. Ya, teruskan. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Teruskan. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh Ya. dia. Daud percaya suatu saat dari kefasikan Raja Daud akan menghasilkan juga, ya, Raja Saul ya akan menghasilkan juga suatu balasan dari Tuhan. Ya, entah orang itu dibunuh, tapi bukan karena tangannya Daud. Teruskan. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, Ya, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. ya, akhirnya yang terjadi yang ketiga. Ya, akhir ketika dia berperang dan hilang lenyap di sana. Teruskan. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada aku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Ya, jadi Daud berpikir bahwa nanti suatu saat Tuhan akan membunuh Saul, tapi tidak terjadi. Mati sampai ajalnya tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah ketika ia pergi berperang, ia hilang, ya, sampai kepalanya lepas dari tubuhnya. Teruskan. Kemudian ayat 13, ayat 12. Ayat ke-12. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya. Ya, karena Tidak ada yang terbangun, ya, sebab sekalinya tidur, sekalian tidur karena terus. Tuhan membuat mereka tidur Ya, nyenyak. jadi Tuhan membuat segala sesuatu menurut kebaikannya, sehingga Daud berhasil membuat Saul ya akhirnya mengakui bahwa Daud adalah benar di hadapan Saul. Teruskan. Karena Tuhan membuat semuanya tidur nyenyak. Ya, kalau pas pampres itu tidak boleh tertidur. Ya, mungkin ada sip-sipnya, tetapi semua itu berjaga-jaga demi kebaikan pemimpinnya. Ya, tidak boleh ada yang tertidur. Ayat yang ke 17. Saul mengenal suara Daud. Ya, Lalu ia berkata, suara muka itu, anakku Daud. Jawab Daud, suaraku Tuan Raja.
Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Ya. Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Ya. Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan." Ayat 21. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu." Ya. Pada saat pertama Saul belum sadar, tapi pada saat yang kedua akhirnya Saul sadar. Mungkin kita dijahati sekali, kita balas kebaikan, belum sadar. Sampai ke beberapa kali akhirnya orang pun akan sadar. Ya, teruskan. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika Saul mati. Ya, ketika Saul mati, hati Daud ini benar di hadapan Tuhan. 2 Samuel 1 ayat 11 sampai yang ke-12. Itu dari perbuatan. Sekarang sampai kedalaman hati Daud, tidak ada menyimpan rasa dengki benci kepada Saul. Ya, itulah hebatnya Daud, diuji dari hatinya bersih, dari perbuatannya bersih, dari langkah kehidupannya bersih, sampai tujuannya pasti akan baik. Tujuannya kepada kesempurnaan. Ya, 2 Samuel 1 ayat 11. 2 Samuel 1 ayat 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Ya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Ya. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ya. Jadi Daud tidak menyimpan akar pahit, dia tetap mengasihi Saul. Ya, tetap mengasihi Saul, bahkan sampai keturunannya pun dikasihi oleh Raja Daud. Ya, jadi jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Nah, inilah yang dihadapi oleh Daud dari dalam hatinya, dari dalam perbuatannya tidak ada berlaku celah. Nah, kita lihat Tuhan tidak menutup mata kepada kebenaran Raja Daud. Akhirnya Tuhan juga tidak berlaku curang kepada Daud. Tuhan menggenapi semua firman-Nya. Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia. Tuhan berlaku suci kepada orang yang suci. Tuhan itu setia, itu dapat dipercaya. Ya, Tuhan itu benar, suci dan setia. Tapi kita lihat juga Tuhan tidak menutup mata terhadap kefasikan. Kita kembali dalam Mazmur 18. Ayat yang 27. Ayat yang 27. Demikian firman Tuhan. Nah, jadi kefasikan apa yang Tuhan nanti akan perhatikan sehingga Tuhan membalas setiap kefasikan? Ya, boleh. Terhadap orang yang suci, Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. ya, terhadap orang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Ya, engkau berlaku belat-belit. ya. Jadi ini yang pertama, yaitu kefasikan. Yang pertama adalah berlaku bengkok. Ya, hatinya bengkok. Contohnya adalah Israel. Ya, Israel dalam Ulangan 32 ayat yang kelima. Ulangan 32 ayat yang kelima. Berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda. Suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Ya, jadi kalau kita bengkok, Tuhan buat jalan kita itu nanti belat-belit. Ya, seperti Israel. Ketika Israel itu mau masuk tanah Kanaan,
Tuhan utus 12 pengintai. Ya, 12 pengintai ini terdiri dari 2 golongan saja. Yang pertama diisi oleh golongan 2 orang benar, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, membawa kabar baik. Tetapi ada 10 orang. Ini golongan yang bengkok hatinya. Jadi 2 banding 10. Kalau dihitung, kita bandingkan melalui voting, pasti kalah yang benar. Ya, sehingga mereka itu mengikuti 10 orang yang bengkok hatinya. Sehingga mereka membawa kabar busuk semua orang Israel. Tapi dampaknya itu semua orang Israel tidak percaya kepada firman Tuhan. Ya, sehingga hati mereka bengkok. Ya, 40 hari mereka mengintai. Sehingga Tuhan akhirnya terpaksa membuat Israel itu berkeliling melalui padang gurun, berkeliling padang gurun terus 40 hari dihitung 1 hari 1 tahun. Jadi banyak ternyata kehidupan anak Tuhan akhirnya berkeliling sampai tidak memiliki tujuan. Akhirnya semua yang mendengar kabar busuk itu mempercayainya, tidak ada yang sampai tujuan. Ini hati-hati kita, perhatikan cara hidup kita, jangan sampai hati kita itu bengkok. Ayat 20 boleh diperjelas lagi. Ulangan 32 ayat ke-20. Ya. Ia berfirman. Ya, ini yang diutarakan perasaan hati Tuhan kepada Musa. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Ya, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. ya, jadi bengkok itu artinya tidak lurus, menyimpang. Ya, sekarang susah diatur, tidak mau diatur, selalu mencari jalannya sendiri. Ya, tidak mau mengerti kehendak Tuhan itu bengkok. Ya, arti dari bengkok tidak lurus, selalu ingin menyimpang. Ya, bahkan apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang dilanggar oleh Israel. Ya, bahkan bengkok ini juga artinya tidak setia. Tapi kita lihat apa yang dihasilkan orang-orang yang bengkok hatinya. Yang pertama, dikatakan di ayat yang kelima, tidak diakui lagi sebagai anak. Ya, kadang-kadang kita mendengar, ya kita identitasnya sebagai anak. Ya, kadang-kadang kita tetap anak Tuhan, walaupun kita durhaka. Tapi kalau kita di ayat ini, suatu saat orang yang diakui sebagai anak tidak lagi diakuinya sebagai anak. Jadi hati-hati kita. Memang kita akui di neraka itu banyak anak-anak Tuhan. Ya, anak Tuhan itu mengenal bapaknya, tetapi dia tidak melakukan kehendak bapaknya. Mereka tidak diakui lagi sebagai anak. Yang kedua, Tuhan menyembunyikan wajahnya ini kepada hati yang bengkok. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ketika orang minta pertolongan tidak mendapat. Ya, ketika orang itu datang tidak melihat Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan Tuhan melihat bagaimana kesudahannya. Itu di ayat yang ke-20 ya. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Artinya di sini membiarkan mereka melihat bagaimana kesudahannya. Jadi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi ini angkatan yang bengkok. Bahkan dalam Filipi 2 ayat yang 15 ini sudah dinubuatkan juga, bukan hanya di dalam zaman Israel tetapi zaman akhir. Ya. Ayat 15 dari Filipi 2.
Filipi 2 yang 15. 15. Ya. Supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda. Ya, karena bengkok itu noda di hadapan Tuhan. Terus kan? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Ya, Di tengah-tengah angkatan yang di bengkok tengah hatinya, angkatan yang bengkok hatinya, dan yang sesat sesat. Ya, sudah menyimpang, akhirnya tersesat. Sudah tidak mau lurus dengan kehendak Tuhan, akhirnya tersesat. Ya, tidak tahu jalan keluar lagi. Sehingga berbelit-belit jalannya. Ketika kita banyak mendengarnya, orang tersesat di hutan. Padahal mereka pendaki gunung. Ya, arti tersesat ini tidak menemui jalan keluar. Beberapa juga akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, begitu juga orang yang tersesat. Ya, tidak tahu jalan keluar karena tidak mau ikuti jalurnya Tuhan, firman Tuhan. sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, inilah orang yang bengkok hatinya. Ya, memang ini adalah pilihan jalan dari orang Israel. Sehingga jalannya itu berbelat-belit. Terhadap orang yang bengkok, jalannya akan berbelat-belit. Ya, tapi kita ingat juga Yosua dan Kaleb. Sekalipun Tuhan izinkan memasuki jalan yang berliku-liku, kita lihat hatinya Yosua dan Kaleb tetap lurus kepada Tuhan. Ya, mungkin akibat dari kesalahan seseorang, beberapa orang, hidup kita pun akhirnya ikut jalan mereka. Ya, berbelat-belit juga. Ya, mungkin ada yang semacam itu, tapi kita jangan akhirnya ikut yang bengkok. Tetap hati Yosua dan Kaleb itu lurus. Sekalipun seperti mendapat hukuman daripada Tuhan, tetapi Yosua dan Kaleb sabar, teguh, tetap berpegang pada firman Tuhan, janji daripada Tuhan. Ya. Karena sebelum Israel itu sampai kepada tanah Kanaan, Tuhan sudah janjikan kepada Yosua dan Kaleb, kecuali Yosua dan Kaleb hambaku yang setia, dia akan mendapat bagian yang terbaik dari tanah perjanjian. Itu yang pertama, yang bengkok. Tuhan akan berlaku belat-belit. Yang kedua, congkak. Yang congkak akan direndahkan. Yang congkak akan direndahkan. Di dalam Mazmur tadi 18 ayat yang ke-28. Jadi kalau kita bengkok hatinya, belat-belit jalannya. Kalau kita congkak, direndahkan oleh Tuhan. Ya, teruskan. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang memandang dengan congkak merendahkan. Jadi orang congkak itu tidak akan pernah ditinggikan oleh Tuhan, tapi selalu direndahkan oleh Tuhan. Bagaimanapun caranya, seperti Raja Saul congkak kepada Tuhan, suatu saat dia direndahkan. Kita lihat congkak ini lebih terang lagi dalam Mazmur 10 ayat yang ke-4 sampai yang 7. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Ya, kata orang fasik dengan batang hidung ke atas. Allah tidak akan menuntut. Ya, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Ya, jadi orang fasik dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Ya, jadi beruntung kalau batang hidungnya tidak ada. Kalau pesek itu nggak boleh sombong. Ya, yang pesek jangan. Sini semua ya, tidak ada yang mancung seperti orang Israel. Jadi orang fasik berkata dengan batang hidung ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itu seluruh pikirannya. Teruskan. Tindakan-tindakan. Ya, walaupun tindakan-tindakan orang fasik ini selalu berhasil. Ya, jadi tidak menjadi ukuran dari jasmani,
Jasmani orang bisa berkata, orang bisa lihat dia berhasil. Tapi bagi Tuhan dia itu jauh. Dia itu congkak. Ya, pikirannya tindakannya selalu berhasil. Terus Hukum-hukummu tinggi sekali, ya, jauh dari dia. ya, jadi dia tidak mentaati firman Tuhan. Terus Ia menganggap remeh semua lawannya. ya, walaupun dia menganggap remeh semua lawannya, tetap berhasil. Itu orang fasik. Ya, sehingga banyak orang itu iri kepada orang fasik, sehingga mereka pun banyak akhirnya berlaku fasik tergoda. Orang fasik kok hidupnya tetap enak, tidak mendapat kesukaran. Bahkan ada yang bilang dalam Mazmur matinya pun enak. Ya. Yang paling mahal tempat pekuburan di mana? Di Karawang ya. Itu katanya matinya enak di situ. Tempatnya baik. Ya, mungkin yang paling sempit ini di Kerkop. Ya tidak, ukurannya seperti itu. Ya, orang yang fasik bisa mati enak. Orang yang benar juga banyak yang matinya enak. Ya, jadi caranya juga jangan kita hakimi. Ya, dari caranya orang meninggal pun jangan dihakimi. Ya, orang fasik pun bisa seperti itu, orang benar pun bisa. Ya, orang benar ada yang mati terkutuk, ada. Ya, Tuhan Yesus contohnya mati terkutuk. Mungkin ada orang yang sekarang ada hukuman mati ya. Ada hukuman mati. Mungkin bandar-bandar ya, narkoba ya, kemarin ada beberapa yang dihukum mati. Kita tidak boleh menghakimi, sekalipun caranya pun terkutuk. Ya, siapa tahu dia lebih benar dibandingkan kita. Sudah bertobat. Nah, kita lihat di ayat yang selanjutnya. Yang keenam, ia berkata dalam hatinya, Ya, berkata dalam hatinya, aku takkan goyah, aku takkan goyang. aku tidak akan ditimpa malapetaka turun temurun. Ya, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ya, kita lihat sekarang orang fasik ini adalah yang pertama dikatakan berpikir bahwa segala kefasikannya tidak mendatangkan malapetaka. Itulah ya. Jadi dia berpikir, oh Allah tidak menuntut, aman saja hidupnya. Tidak ada hukum tabur tuai. Itu orang congkak. Dan yang kedua dikatakan dia mengakui tidak ada Allah. Mengakui tidak ada Allah, artinya dia tidak mencari Allah. Nah, ini orang sombong. Orang sombong itu dia berpikir semua dalam keadaan baik-baik saja. Kefasikannya dia tidak akan mendapatkan hukuman. Ya, dia berpikir tidak mendapat malapetaka. Ya, tetapi di yang kedua dikatakan dia tidak mengakui adanya Allah. Berarti di sini dia tidak mencari Tuhan. Itu buktinya orang mengakui tidak ada Allah adalah dengan bukti dia tidak mencari Tuhan. Itu orang sombong. Ya, akhirnya merasa mampu. Ya, ada masalah dianggap remeh. Ada persoalan dianggap remeh. Itu orang congkak. Bukan berarti ini ateis ya. Tapi ada orang yang tidak mengakui Allah itu dari perbuatannya, dari pikirannya, dari hatinya. Dia tidak mencari Allah. Itu ciri yang paling utama. Orang yang tidak mengakui adanya Allah, dia tidak mencari Allah, tidak mencari Tuhan. Yang ketiga, ini orang sombong. Yang ketiga, menganggap firman Tuhan itu menjadi beban. Ya, berat firman Tuhan. Wah, itu terlalu tinggi lah. Itu cuma hamba Tuhan saja yang bisa lakukan. Ya, orang suci saja yang bisa lakukan. Ya, saya buat apa melakukan hal itu? Toh saya berbuat fasik diberkati banyak uang.
aman saja hidup, mungkin mati nanti tenang. Ya, saya sudah siapin kapling di mana tempat yang baik, tidak sempit-sempitan. Itu orang fasik. Ya, menganggap firman Tuhan menjadi beban. Yang keempat, ini orang congkak ya. Orang congkak dikatakan yang terakhir, mulutnya ini penuh dengan sumpah serapah. Itu orang fasik atau orang sombong. Ya, sumpah serapah itu kutuk. Ya, kutuk. Jadi ucapan yang tidak berguna, bahkan mengutuk. Wah, kamu nggak berhasil. Wah, kamu tidak akan sukses. Kamu akan mandul. Kamu akan celaka dan lain sebagainya. Itu kutuk. Ya, mengancam. Itu orang sombong. Ya, menipu. Kebencian dan kejahatan itu, mulut orang yang sombong itu penuh dengan sumpah serapah, kutuk, penipuan, mengancam, ya, benci dan kejahatan. Nah, ini orang congkak yang nanti akan mendapat balasannya daripada Tuhan. Ya, dikatakan oleh Daud, entah dibunuh oleh Tuhan, entah mati oleh ajalnya, ya, entah nanti akhirnya dia mati saat peperangan. Kita akan lihat bagaimana Daud ini bertindak di hadapan Tuhan sehingga dia menjadi orang yang benar. Dan kita lihat bagaimana kebenaran ini dia akan seperti di ayat yang Mazmur 18 ayat yang ke-29. Mazmur 18 ayat yang ke-29. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Ya. Teruskan. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Teruskan. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Ya. Dan dengan Allahku aku berani melewati tembok. Ya, kita tahu bahwa Daud ini adalah orang yang dikasihi. Dan nama Daud juga artinya yang terkasih. Ya, Daud itu artinya yang terkasih. Di dalam ayat yang pertama dikatakan sampai ayat yang kedua, dari Daud hamba Tuhan. Ya, dia tidak mengakui dirinya sebagai raja di hadapan Tuhan. Ya, dia mengaku sebagai hanya hamba saja. Tapi di ayat yang kedua dikatakan, boleh ayat yang kedua? Pasal 18 ayat kedua. Ya. Ia berkata, Boleh di ayat yang pertama dulu. Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Ya. Pada waktu Tuhan telah melepaskan Pada dia waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya, dari cengkeraman semua musuhnya, dan dari tangan Saul. ya. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, Ya. kekuatanku ya, Ya. Tuhan. Cukup dulu sampai situ. Jadi Daud juga dia mengasihi Tuhan. Ya, ini bukti bahwa Daud ini mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga hatinya ini meluap-luap. Ketika dia mendengar tentang Tuhan, hatinya meluap-luap. Ketika dia dalam permasalahan, dia cari Tuhan. Ya, dalam pergumulan, yang dia cari pertama Tuhan, bukan tentaranya. Dia selalu datang kepada Tuhan. Sehingga tidak salah bagaimana Daud ini sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ada hubungan timbal balik. Seperti seorang mempelai pria dengan seorang mempelai wanita. Ya, ada kasih satu dengan yang lain. Ini hubungan yang paling intim, yang paling terbaik. Kalau Tuhan mengasihi kita dan kita pun mengasihi Tuhan. Dan kita lihat Daud ini ketika dia mengasihi Tuhan, dia tampil sebagai pelita yang menyala.
Ya, memang sekarang pelita sudah hampir jarang kita temukan ya. Apalagi kalau dulu pelita itu suatu obor yang menyala-nyala. Ya, kalau lilin saja tidak bisa menghadapi kegelapan. Ya, kita lihat juga di kaki Dian ada 7 pelita yang menyala-nyala. Itulah tanda orang yang mengasihi Tuhan. Ya, pelitanya selalu menyala. Pelitanya selalu menyala. Kita lihat bukti bahwa Daud tampil sebagai pelita di ayat yang ke-29 tadi. Dikatakan, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Di ayat yang ke-22, ini orang yang punya pelita. Ya, tanda orang yang punya pelita yang mengasihi Tuhan. Ayat yang 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Ya, Tuhan. ini orang yang punya pelita. Yang pertama dikatakan orang pelita pasti mengikuti jalannya Tuhan. Ya, mengikuti artinya mentaati. Dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. Ya, cukup dulu sampai situ. Jadi bukti orang punya pelita adalah taat kepada firman Tuhan. Jalan Tuhan tidak menyimpang, tidak bengkok. Nah, mengapa banyak orang bengkok? Karena tidak bisa melihat jalan. Coba kalau kita punya pelita, kita pasti bisa melihat jalan yang lurus. Kalau gelap, kita tidak bisa. Ya, sehingga tidak mengikuti jalannya Tuhan. Bengkok jalannya. Akhirnya belat-belit tersesat. Tapi orang punya pelita, jalannya pasti lurus, yaitu mengikuti kehendak Tuhan, bertindak semua sesuai dengan kebenaran, ya, kesucian dan kesempurnaan. Dikatakan tidak bercela jalannya Daud. Ya, mungkin suatu hasutan dari temannya bisa diikuti oleh Daud, bunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak mengikuti karena pikirannya sudah terang. Yang kedua, bukti orang yang memiliki pelita kalau kegelapan tidak menguasainya. Ya, kegelapan tidak menguasainya. Ayat terakhir saja. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ini bukti bahwa orang ini punya pelita dalam dirinya. Terang. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, firmanmu, kebenaranmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Iya, jadi orang punya pelita. Yang kedua memiliki ciri, yaitu dia tidak mudah berbuat dosa, bahkan tidak bisa berbuat dosa. Jadi kita bisa sekarang ukur kerohanian kita, kalau kita mudah sekali berbuat dosa. Jadi menyimpan ini bukan artinya kita tahu semua firman Tuhan, wah dari A sampai Z, ya, kita tahu semua dosa. Tapi kadang-kadang pengetahuan kita tidak dilanjutkan dengan kelakuan kita. Dalam ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Orang yang menyimpan firman Tuhan, dia mempunyai tanda yang paling utama, yaitu dia tidak mudah berbuat dosa. Seperti Raja Daud, dia tidak mudah berbuat dosa. Sekalipun dibujuk, sekalipun dikatakan ini firman Tuhan, dia tidak lakukan. Ya, kata hati nuraninya sudah
mengasihi Tuhan, dan hati nurani sering diuji. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Inilah yang dialami oleh Daud. Daud ini teruji dalam kasihnya kepada Tuhan, dalam kasihnya kepada sesama, bahkan musuhnya, sehingga Tuhan memperlakukan Daud ini sesuai dengan kebenaran. Daud ini ditinggikan oleh Tuhan. Bahkan daripada semua raja, Daud ini yang paling ditinggikan. Dan begitu juga kehidupan kita. Kalau kita mau mengikuti model dari Daud, dia tidak berlaku fasik, tidak berlaku congkak, tidak berlaku bengkok. Tuhan pun berlaku setia kepada orang setia, berlaku benar kepada yang benar. Mungkin sekarang jalannya seperti belat-belit kita, kehidupan kita, tetapi Tuhan ingin mengingat kita kembali supaya kita tetap lurus, supaya kita tetap seperti Daud. Ada kesalahan sedikit juga, dia kembali kepada Tuhan. Orang benar tidak dibiarkan tergeletak. Tuhan akan mengangkat orang benar. Ya, kita akhiri dulu firman Tuhan. Kita nyanyikan ya, boleh lagu tadi saja. Ya, bagaimana akhir zaman banyak orang yang tawar imannya, kasihnya menjadi tawar. Tapi oleh pengajaran firman kita dilindungi, kita mendapatkan perlindungan yang sempurna. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Nyanyikan sungguh-sungguh. Lagu baru, tapi bagus syairnya. Ingatlah akhir zaman sudah semakin dekat, bumi dan langit akan berlalu seperti bintang di langit berjatuhan, bagai ada mentah yang gugur. Semuanya. Akhirnya datang masa yang sukar, banyak orang gugur dari iman. Jauh dari intayan si jahat, berikanlah daku Tuhan, dua sayap burung nasar, ku terbang jauh ke
semakin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Kenapa semua firman Tuhan sembunyikan? Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung nasar ke negeri kekapur. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung nasar, ku terbang jauh ke negeri. Singkat saja, lembut semua tundukkan kepala. Kor. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, Firman itu perlindungan. jauh dari intayan. Firman itu tempat kita berlindung. Kalau kita punya firman, itulah perlindungan yang sempurna. Daku Tuhan, dua sayap Di depan kita bukan hari-hari yang mudah, hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang jahat. Tapi firman Tuhan akan menjaga saudara, melindungi, memagari engkau. Kalau Tuhan melindungi, tidak bisa si jahat menjamah, tidak bisa menyentuhnya. Kita dibawa terbang tinggi, jauh dari mata si jahat, antikris, setan, iblis, nabi palsu tidak bisa menjangkau. burung nasar, ku terbang jauh. Kita sama-sama berarti berdiri. Kita nyanyikan kornya saja. Sembunyi. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Haleluya. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung nasar, ku terbang jauh ke negeri ku terbang jauh, ku terbang jauh ke negeri ku terbang jauh. Ku terbang jauh ke negeri kekal. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Tuhan sudah siapkan perlindungan di hari-hari terakhir. Tuhan sudah siapkan sayap burung nasar. Itulah firman yang membawa kita terbang
meninggalkan dunia yang jahat. 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari kita disembunyikan. Firman itu menyembunyikan kita, sehingga kita merasa aman, tenang di semua keadaan. Jangan takut. Alkitab mengatakan jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Aku menjaga engkau, kata Tuhan. Dia menjaga kita, memelihara kita seperti biji matanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Mengingatkan kami pada sayap burung dasar yang melindungi kami. Itulah firman dan Roh-Mu Tuhan, menjaga kami siang dan malam, supaya tenanglah hidup kami. Mulai hari ini kami miliki ketenangan dari Tuhan. Tuhanlah pemelihara kami. Tuhan menjaga kami seperti biji mata-Mu, dan tidak ada orang bisa mengganggu biji matanya Tuhan. Tuhan akan bertindak, membela, menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kalau ada penyakit boleh diraba oleh tangan kiri. Tangan kiri meraba, tangan kanan diangkat. Kalau kekhawatiran, persoalan hidup, usaha, pekerjaan, mari studimu taruh pada dadamu tangan kirimu. Yang mengikuti secara online juga, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Engkau Allah yang baik dan teramat baik. Engkau yang menyuruh kami beribadah padamu. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadahlah jawabannya. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Tolong mereka yang sakit, jamah sembuhkan. Yang dalam persoalan rumah tangga selesaikan Tuhan. Yang dalam pekerjaan juga Tuhan tolong mereka. Hubungan keluarga satu dengan yang lain Tuhan perbaiki semua Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab pergumulan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita jalankan persembahan ya, seperti biasa 2 kali. Kristus telah memanggil. Kristus telah
sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kita dengarkan pengumuman, kita doakan dulu mereka yang sakit nanti, ya, Opo Romando, Boru, kemudian Mama Hendra, ya, Mama Yuli, Yuli Huta Barat yang sakit, Bapak Mirjam, kemudian ya nanti yang berulang tahun bisa didoakan ke depan. Ya, kita pakai berdiri, ya. Ya, yang berulang tahun di bulan Juli 2023, ya bisa ke depan, ya, yang berulang tahun. Ya, kita pakai berdiri, ya, yang berulang tahun bisa ke depan, ya. Di bulan 7 2023. Haleluya. Ya. Haleluya. Kami berdoa buat mereka yang kurang sehat, yang sakit tubuhnya. Opu Romando, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Hendra juga, Tuhan tolong, bilur-bilurmu menyembuhkan. Juga saudari kami Yuli Huta Barat, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bapak Mirjat juga, kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dan bagi yang berulang tahun di 2023 bulan Juli ini, kami berdoa buat selanjutnya hidup mereka. Turunkan berkat-Mu, tumpangkan tangan-Mu, sinari perjalanan hidup mereka. Berikan kemenangan, berikan kekuatan, berikan kepada mereka berkat rohani dan jasmani, supaya mereka bisa menyaksikan betapa Tuhan baik bagi mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat di ulang tahun-Mu di tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali. Berkati juga Tuhan pemerintahan setempat di mana kami beribadah, RT, RW, Lurah, Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati, MPR, DPD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia, bahkan pusat, Engkau berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Susan, anak mantu, Engkau selamatkan sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak ada orang binasa karena dosanya. Asal kami percaya, selamat menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.